Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tiada henti-hentinya kita wajib untuk bersyukur kepada Allah karena Allah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga apabila kita disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah itu, walaupun menggunakan alat bantu secanggih apapun, manusia termasuk kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Salah satu nikmat yang dapat kita rasakan saat ini, alhamdulillah, atas rahmat Allah kita dapat melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang ketika mendengar suara azan itu berhenti mampir ke masjid. Kadang-kadang masih terus, bahkan yang ada di rumah pun tidak segera untuk memenuhi panggilan azan itu. Oleh karena itu kita bersyukur. Materi kultum pada zuhur siang hari ini yaitu tentang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il jannati. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka nanti kami bersamanya di surga. Ini info kalau kita besok di surga pengen bersama Nabi, berarti kita menghidupkan sunnah beliau. Begitu banyak sunnah-sunnah Nabi yang dicontohkan, yang mestinya kita lakukan, tetapi kita belum mampu melakukan semuanya, kecuali hanya beberapa amalan sunnah yang sudah kita lakukan. Satu contoh, alhamdulillah, penjenengan kemarin yang tanggal 9 Arafah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni, kita melaksanakan puasa Arafah. Itu ketika Rasulullah ditanya puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang kemarin itu Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni, sudah kita laksanakan bersama-sama. Puasa 1 hari itu menghapus dosa 2 tahun. Subhanallah. Kalau sampai ada yang tidak melakukannya, itu amat sangat rugi. Rugi sekali, karena manusia banyak dosa, manusia biasa selalu berbuat dosa, tetapi ada kesempatan untuk menghapusnya, tidak dilakukan. Padahal Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah, tidak punya dosa, kemudian masih puasa, memberikan contoh umatnya. Bayangkan. Nah, yang sedangkan kita yang manusia biasa, banyak makan makanan yang haram barangkali, banyak dosa tapi malah tidak melakukan. Nah, berarti pendengar yang kemarin itu puasa Arafah berarti menghidupkan sunnah Nabi.
nggih, menghidupkan sunnah Nabi. Sudah berlalu, sudah 2 hari ini nggih. Kemudian banyak sunnah-sunnah yang mestinya nggih. Karena orang itu selalu beranggapan itu kan hanya sunnah iki lho. Nggih, karenanya sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Sunnah yang dimaksud Rasulullah adalah tuntunan yang hendaknya dilakukan, nggih, yaitu puasa mingguan, Senin dan Kamis. Ini Rasulullah berusaha tidak pernah meninggalkan puasa 1 minggu ini, hari Senin dan hari Kamis. Alasannya banyak, Pak. Banyak sekali, berbeda dengan hadis yang lain yang misalkan puasa yang paling afdol itu puasa di bulan Muharram tanggal 10, hanya 1 hadisnya. Tapi kalau Senin Kamis hadisnya banyak sekali. Jadi kenapa Rasulullah itu memberikan tuntunan kepada kita agar melakukan puasa hari Senin dan Kamis? Di antaranya yang 1 ini, amal-amal manusia diangkat Allah setiap hari Senin dan Kamis. Lewang Suli, amal perbuatan kita ini diangkat oleh Allah itu pada hari Senin dan Kamis. Kalau diangkat kemana? Ya tentunya ke langit. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalau kita puasa Senin Kamis tapi kita masih ada sedikit di dalam hati kita itu berbau musyrik, puasa kita batal. Satu contoh nih, ini yang kadang-kadang kita tidak terasa. Ini misalkan seorang pengen, kalau ini seorang pejabat ingin naik tingkat, pangkat dan sebagainya, tidak minta kepada Allah tapi datang ke tempat dukun. Kalau ke tabib masih mendingan, ini ke dukun, minta berkah supaya saya bisa naik jabatan, bagaimana caranya. Ini sudah syirik yang sangat halus, riya, ibadah tapi dia ingin dipuji. Hati-hati. Jadi ini kemudian juga dia berpuasa sunnah tetapi dia bermasalah dengan orang lain atau dengan saudara. Itu Allah berfirman, puasanya itu dengan puasanya tidak diangkat amalnya oleh Allah dan juga tidak diampuni karena dia masih ada permasalahan dengan orang lain atau tetangga barangkali. Maka hendaknya kedua orang ini harus islah dulu, berbaikan dulu, baru nanti Allah memberikan balasannya. Jadi kalau ada orang puasa sunnah, si A dan si B, niku jodohan, Pak, bermasalah, percuma puasanya, Allah tangguhkan. Kemudian setelah kedua orang itu baru berbaik, islah niku berbaikan, baru Allah akan memberikan balasan kebaikannya. Makanya hati-hati. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dan memang kita dilarang untuk berbuat syirik. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan bentuk apapun. Gampangnya jenengan ajeng tindakan ning dalan ketemu padha ula lewat, jenengan ra sida mangkat nggo nak bahaya napa-apa, ini pun syirik gitu. Jalan terus saja, tawakal kepada Allah, itu sama Allah, sudah jalan. Tidak usah ada keyakinan yang lain. Nah, jadi itu kemudian masih tentang puasa Senin Kamis ini, Allah membuka pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga itu pada hari Senin dan Kamis.
Dan dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dan tidak bermusuhan dengan saudara atau tetangga atau siapa saja, itu baru Allah akan memberikan balasannya, kebaikannya. Jadi ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Intinya niku nggih, kita berbuat kebaikan, puasa sunnah, hidupkan sunnah Nabi, tetapi kita bermasalah dengan orang lain, apapun bentuknya harus islah dulu, perbaikan dulu, insya Allah puasa kita akan bermanfaat dunia akhirat. Yang ketiga, ini masih puasa Senin Kamis juga, Allah mengampuni dosa setiap muslim kecuali orang yang bermasalah tadi dengan temannya, apalagi sama muslim. Ini jangan sampai terjadi. Nah, inilah tentang puasa Senin dan Kamis. Maka monggo nun sewu, dengan yang sudah biasa lakukan saja. Bahkan kalau tidak puasa, gelo niku napa? Yes, gelo. Wah, aku kok ora puasa. Eman-eman. Karena begitu banyak, begitu tinggi hikmahnya. Nggih. Enggak ada orang mati karena puasa. Kecuali sakit, nggih. Sakit dadaan, sakit jantung, mungkin bisa. Tapi kan mati dalam keadaan puasa kan seneng. Nah, ini baru yang puasa, belum sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah hari Sabtu berikutnya akan saya sambung tentang amalan sunnah yang mestinya kita berusaha untuk selalu melakukannya. Dan pengen kalau puasa Senin Kamis jangan sendirian, dengan istri, kalau perlu dengan anak-anak kita didik anak-anak kita dengan puasa sunnah. Insya Allah sukses putra putri panjenengan. Jadi ini wong kita boleh sahur gitu. Tor enakin apa Pak Bu? Nak batal artinya kalau kalian tidak kuat yang ini batal ora usah ganti Pak. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan pada sudah jam 5 lebih kurang dul nih loh Pak. Isra kuat batal ganti Pak. Tapi kalau puasa sunnah kan mboten. Jam 12 ora kuat tenan. Batal kayak ora kuat itu gangguan Pak. Delalah dijak konsone mampir Pak. Nggon gule enake mambune enak ra karuan. Wis ayo melu. Tapi kan aku gegek poso, eman-eman. Paling rasanya gule yang mau ngono, akhirnya melu, gitu, batal. Tapi kan tidak ganti ini ya jadi biasake, kecuali kalau memang sakit. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, beberapa arti dari hadis tadi, monggo dipun pahami. Ya. Harus kuat, insya Allah. Tinggal niat Pak. Kalau tidak ada niat nanti sampai mati ya ndak puasa sunnah. Gitu. Biar besok tidak menyesal. Okay. Demikian kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.